Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Tantangan Besar Sang Kinasih Satrio Piningit. Sahabat Putra Putri Nusantara, sahabat pencinta SP, tantangan besar Sang Kinasih Satrio Piningit tentunya ini hal yang wajar yang diterima oleh manusia pilihan, manusia yang terpilih menjadi sosok yang tangguh, yang kuat, bahkan yang bermanfaat serta bermartabat. Tantangan besar di sini adalah ketika Sang Kinasih dilahirkan di bumi Nusantara. Di sana Sang Kinasih sedari kecil akan mengalami tantangan hidup, tantangan bertahan hidup, tantangan untuk menjadi makhluk hidup yang bermanfaat buat dirinya dan buat keluarganya serta orang lain yang ada di sekitarnya. Tidak jauh berbeda dengan kita selaku putra putri Nusantara juga mengalami tantangan untuk maju lebih baik lagi, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang bermanfaat. Tantangan besar yang dihadapi Sang Kinasih adalah menaklukkan segala macam hal-hal yang tidak baik pada dirinya, hal-hal yang dapat memicu ataupun menjadi sumber keburukan bagi orang lain, hal-hal yang tidak baik yang ada pada dirinya. Itulah menjadi tantangan terbesarnya untuk ditaklukkan, termasuk tantangan untuk bertahan hidup pada kehidupan yang kata orang-orang, kehidupan ini adalah kehidupan yang keras, di mana yang lemah tertindas, yang kuat akan berkuasa. Di dalam terpaan hidup yang begitu sulit, disinilah menjadi tantangan terbesar buat manusia pilihan yang akan muncul menjadi sosok sang ratu adil. Adil kepada dirinya, keluarganya, bahkan kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Tentunya untuk menjadi manusia yang adil dibutuhkan ilmuwan yang tinggi, pemahaman, kecerdasan, dan kesadaran. Tidak semua orang mampu memahami konsep-konsep di dalam berkehidupan yang berinteraksi dengan sesama, terlebih lagi sesama kita manusia. Tantangan besar Sang Kinasih Satrio Piningit bagaimana beliau bisa bangkit dari keterpurukan, berjuang untuk memakmurkan dirinya, keluarganya, dan orang lain yang ada di sekitarnya. Jika kita mau berpikir, jika kita mau merenung, meresapi bahwa setiap apapun yang kita inginkan, di sana kita butuh perjuangan. Setiap apa yang kita kehendaki, semuanya butuh perjuangan, butuh diperjuangkan. Mimpi-mimpi, bahkan cita-cita, semua butuh perjuangan. Yang namanya perjuangan tentunya akan mengalami rintangan dan halangan. Di sanalah sikap kita akan teruji, pribadi kita akan teruji. Ketika begitu banyak orang-orang berlomba-lomba berjuang untuk penghidupan, berjuang untuk mendapatkan materi, harta, kekayaan dunia, namun jika kita kurang menyadari atau kurang memahami apa tujuan dari yang kita perjuangkan itu, tentunya akan membuat kita menjadi insan yang merugi. Jika kita mau merenungi, jika kita berandai-andai kehidupan kita diperuntukkan untuk mengejar harta materi dunia tanpa tahu arah dan tujuannya, untuk apa kita mengejar segala macam bentuk materi. Tapi jika orang-orang yang memahami, yang mengetahui arti tujuan dia mengejar materi, tentunya ini bisa menjadi hal yang baik, bahkan bernilai ibadah di pandangan Yang Maha Kuasa.
Begitu Sang Kinasi juga saat menjalani kehidupan bermasyarakat, kehidupan di dalam berwirausaha. Beliau juga mengalami tantangan bagaimana beliau bisa menaklukkan untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan bukan sekedar untuk kebutuhan sehari-hari, tapi hasil yang diperoleh bisa berguna bagi dirinya, keluarganya, dan orang-orang banyak, untuk bisa membantu dan meringankan beban orang banyak. Sang Kinasi Setropiningit bukanlah orang yang tamak, bukanlah orang yang suka menumpuk-numpuk harta kekayaan dan hanya untuk dihitung-hitung, melainkan gunanya, fungsinya adalah untuk menyalurkan manfaat untuk kebersamaan. Saat Sang Kinasi berjuang mendapatkan materi, beliau juga mengalami kerugian, bahkan cibiran-cibiran kepada beliau dari orang-orang yang tidak suka dengan beliau. Padahal beliau rendah hati dan suka membaur dengan masyarakat kecil. Namun tujuan Sang Kinasi dalam mendapatkan materi tiada lain adalah untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan masyarakat sekitar yang memerlukan bantuan berupa materi. Tantangannya bagaimana bisa menaklukkan hal yang sulit yang saat ini kita alami, yakni permasalahan ekonomi. Namun Sang Kinasi Setropiningit sangat menyadari bahwa sesungguhnya kita dibekali Yang Maha Kuasa dengan akal pikiran, yang mana akal pikiran itulah yang akan kita asah, akan kita gunakan bagaimana bisa menaklukkan hal-hal yang rumit, hal-hal yang sulit yang ada dalam kehidupan kita, termasuk menaklukkan bagaimana caranya agar kita bisa tercukupi kebutuhan ekonomi kita. Dan kelebihan dari Sang Kinasi, ketika beliau mendapatkan kemudahan di dalam menaklukkan masalah ekonomi, beliau justru mempergunakan kelebihan yang beliau miliki untuk membantu orang lain, untuk menyalurkan bantuan kepada orang lain. Inilah perbedaan Sang Kinasi yang sangat menonjol. Jiwanya selalu dilandasi dengan kebersamaan, dilandasi dengan sifat-sifat sosial. Semoga putra-putri Nusantara, kita semua sebagai putra-putri Nusantara, bisa mengikuti jejak semangat Sang Kinasi Setropiningit di dalam menghadapi tantangan besar dalam kehidupan ini. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabatku semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.